Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari NY_Septian yang berjudul Kabar Pilu dari Gunung Kawi. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Kabar Pilu dari Gunung Kawi, sebuah cerita dari NY_Septian, based on true story. Sebenarnya secara pribadi saya berpikir, akankah saya bagikan pengalaman ini atau akan sama seperti firasat-firasat itu yang hanya terkubur di dalam angan-angan saja. Setelah berunding dengan adik bungsu, akhirnya saya memutuskan untuk menceritakan pengalaman ini dengan tujuan sebagai pengingat dalam menjalani hidup. Kita selalu berhati-hati akan setiap tindakan, sekalipun itu tindakan mulia, karena orang yang terlanjur benci tetap akan menilai kita dalam kesalahan, meskipun sudah melakukan 1000 kebaikan. Al-Fatihah untuk ibu saya, dan Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai cerita saya ini. Jumat 6 September 2019. Aku mengutarakan sesuatu yang berhari-hari ku pendam kepada Bapak. Pak, aku kok sering lihat sosok hitam berseliweran di dalam rumah ini. Tanyaku kepada Bapak. Alah, tidak ada apa-apa, khayalanmu saja itu. Kata Bapak dingin, lalu aku menegaskan. Loh Pak, bukan aku saja yang lihat, Mbak Sari juga tahu. Malah besoknya aku lihat pocong. Mbak Sari baru tadi pagi juga lihat. Kataku kepada Bapak. Alah, kalau memang benar ada, harusnya kamu udah jerit-jerit nangis ketakutan. Kata Bapak seolah-olah tidak percaya dengan ucapanku. Justru kalau benar-benar lihat jadi kaku, gak bisa gerak Pak, tegasku. Kemudian Bapak terdiam lama dan pergi begitu saja. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Yang jelas Bapak nampak acuh dengan keadaanku. Merasa kecewa karena harapanku mendapat perlindungan justru dianggap sebaliknya, aku pun berlalu pergi ke kamar. Di kamar aku berpikir akan sesuatu. Ya, penampakan yang beberapa hari ini intens di rumah ini. Aku bukan indigo, namun kenapa setiap akan terjadi sesuatu, aku selalu melihat pertanda. Salah satunya adalah yang aku ceritakan kepada Bapak tadi. 3 hari berturut-turut aku melihat dengan jelas sosok hitam yang mondar-mandir di dalam rumah ini. Bahkan kakakku juga melihatnya, padahal sebelumnya tidak pernah kujumpai sosok ini. Aku dan Kak Sari sempat berspekulasi, apakah keluarga kami sedang mendapatkan kiriman guna-guna. Oh Tuhan, kenapa rentetan peristiwa ganjil tak kunjung habis? Batinku. Saat aku sedang asyik melamun, tiba-tiba Bapak datang dan berkata, Nak, malam Jumat Kliwon nanti aku mau pergi ke Gunung Kawi main sama orang-orang. Aku kaget lalu menatap Bapak. Dan, ngapain Pak ke sana? Tanyaku dengan heran. Mumpung masih bulan Suro, ingin tahu ramainya Gunung Kawi. Pasti ramai ini, terang bapakku. Lah, kok bisa? Mau cari tuyul apa? Tanyaku dengan nada bercanda. Pikiranmu, di sana itu tempat cari pesugihan apa? Lain Nak, ini lagi mau lihat orang cari keberuntungan. Dijaga omongannya. Lah, nitip tuyul apa? Kata bapakku dengan nada bercanda pula. Aku pun tertawa.
Ya, yang penting hati-hati, Pak, kataku. Kemudian bapak pun pergi. Berawal dari sinilah sebuah luka lama keluarga kami tentang kepergian ibu akan kembali muncul. Hari yang ditunggu pun tiba. Kamis malam Jumat Kliwon, 12 September 2019. Dengan menggunakan sebuah mobil elf, bapak beserta rombongan akan pergi ke Gunung Kawi. Saat itu sekitar jam 15.30 sore. Bapak sedang bersiap-siap. Ada seseorang yang belum juga datang meski telah lama ditunggu, yaitu Pak Siswoyo. Beliau adalah misanan atau anak dari kakak nenekku. Bapak sedari tadi mondar-mandir. Aku pun menyapa. Pak, ada apa? Kok wirawiri terus? Tanyaku kepada bapak. Nunggu Pak Sis gak dateng-dateng, sudah sore pula, kata bapakku. Lah, memangnya bagaimana rencananya, Pak? Tanyaku kepada bapak. Ya berangkat sore, nyampe sana malam, pulangnya besok pagi, terang bapakku. Ya kalau gak dateng-dateng ditinggal aja, Pak. Ya pasti. Oh iya, tadi kok gak ngingetin kalau sekarang malam Jumat Kliwon, kata bapakku. Kemudian aku mengingat sesuatu tentang sesajen dan Mbah Karto yang harus diurus setiap malam Jumat Kliwon maupun Legi. Bapak sudah membakar kemenyan? Tanyaku. Sudah, makanya ini tadi dah siap, tinggal berangkat karena semua sudah selesai, jawab bapakku. Di benakku menolak keras kalau akibat kelalaian bapak akan berimbas kepada kami. Untuk itu aku mengingatkan bapak masalah sesajen. Tak berselang lama bapak berangkat dengan rombongan. Dari depan rumah aku mengantar kepergian bapak ke Gunung Kawi. Sungguh, hari itu tak ada perasaan lain yang berbeda. Semuanya terasa sama saja. Hingga tak berapa lama Mbah Siswoyo datang menanyakan apakah bapak sudah berangkat. Beliau lalu menyuruh kami untuk menelpon bapak. Apabila belum jauh, Mbah Sis akan diantarkan oleh suamiku untuk ikut ke rombongan. Di saat inilah perasaan tak enak mulai menyeruak. Ada apa, Nak? Kata bapak di video call panggilanku. Ini bapak nyampe mana? Ini Mbah Sis dah datang. Kalau masih dekat mau diantarkan suamiku, Pak. Tanyaku kepada bapak. Tak kuduga sama sekali. Dengan nada tinggi, bapak menjawab pertanyaanku. Buat apa nunggu, Sis? Biarin. Menghambat saja, keburu malam, kok mau-maunya mikir, Sis, kata bapakku. Mendengar jawaban itu Mbah Sis nampak kecewa, lalu pergi dengan berkata, dah, biarin saja En, sudah gak perlu, aku gak apa-apa gak ikut, tapi kalau ngomong mbok baik-baik. Dalam raut wajah Mbah Sis terlihat sekali rasa kekecewaan. Aku juga heran, kenapa bisa sekecewa itu kalau hanya karena tak bisa bergabung untuk pergi ke Gunung Kawi. Di sisi lain, bapak juga kenapa tiba-tiba bisa semarah itu. Padahal bapak paling tahu kalau sifat Mbah Sis itu paling mudah tunduk dengan apa yang dikatakan bapak tanpa perlu membentak. Sore itu kurasa berlalu sangat lambat. Ketika menjelang malam, suamiku pergi ke gubuk belakang yang bapak katakan sebagai padepokannya. Di sana gelap gulita. Suamiku pamit. Mah, aku mau nyalain lampu di belakang ya. Tanpa berkata, aku pun mengangguk. Lama sekali suamiku di sana. Suamiku tak kunjung kembali. Hingga tiba-tiba anak
Bungsuku menangis dengan kencang. Tiba-tiba suamiku datang dengan wajah datar yang sedikit pucat. Aku pun bertanya, "Kenapa, Pah? Sudah kan?" Suamiku menjawab, "Gak apa-apa, Mah. Sudah, ayo tidur saja ya." Kami pun beranjak tidur. Hingga tiba-tiba aku terbangun mendengar suara mobil di belakang rumah kami. Saat aku melirik jam dinding menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Di kejauhan ku dengar sayup-sayup suara tertawa yang khas, yaitu suara bapak. Ternyata beliau sudah datang. Lega, sebab kepulangan bapak dengan tawa. Aku pun melanjutkan tidurku. Saat terbangun, aku pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan anak-anak. Di sana tak kudapati sandal bapak di depan pintu kamar. Hatiku bertanya, bapakku yang terbiasa bangun siang, kenapa ini masih pagi sudah tidak ada di kamar? Lalu aku pergi keluar mengintip ke arah padepokan. Oh iya, bapak sedang termenung di sana sendirian. Entah apa yang sedang beliau pikirkan. Nampak di raut wajahnya sebuah kesedihan. Tak mau urusan dapurku kacau, aku tunda dulu rasa penasaran ini. Kebetulan hari itu suamiku libur. Urusan rumah kami bagi untuk diselesaikan bersama. Saat anak-anak sudah diantar ke sekolah dan sarapan tersedia, kutunggu-tunggu bapak tak kunjung pulang untuk sarapan. Sampai siang hari pun tak kulihat bapak masuk rumah. Dalam hatiku memendam rasa penasaran, ada apa yang sebenarnya. Namun aku memilih untuk diam, menunggu bapakku untuk bercerita denganku. Saat malam tiba, aku mulai lupa dengan kejadian siang tadi. Tiba-tiba ku dengar pintu dapur terbuka. Bapak masuk dan duduk untuk makan. Kuperhatikan dengan seksama. Matanya sembab, campuran antara mengantuk dan seperti usai menangis. Lalu aku duduk di sebelahnya. Aku pun menyapa beliau. "Pak, seharian aku belum melihat bapak makan." "Iya, ini masih makan," kata bapakku. "Kenapa toh Pak, kok kayak sedih gitu?" tanyaku kepada bapakku. Bapak melirikku dengan sedikit senyuman yang terpaksa. Lalu beliau menghentikan suapannya. "Kamu belum bapak ceritain ya nak, semalam elfnya gak bisa lewat karena jalannya penuh dengan manusia. Ramai sekali," kata bapakku. "Ramai seperti pasar malam atau wayang kulit pak?" tanyaku. "Lebih dari itu, pokoknya kamu gak bisa bayangkan. Semua harus turun, berjalan, mobil dihentikan untuk cari parkir sendiri. Sudah, pokoknya kamu kalau ke sana jalan aja susah. Itu belum puncak, masih di bawah itu," kata bapak. Aku yang penasaran hanya melongo, lalu bapak melanjutkan. Saat kami berjalan membuka kerumunan manusia dari kejauhan, bapak melihat seseorang yang familiar dalam hidup bapak. Banyak orang yang bersalaman dengan sosok tersebut, sampai mencium tangan serta membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Saat sudah semakin dekat, bapak mulai ingat siapa sosok tersebut. Ya, beliau adalah Pak N. Bapak kemudian menepuk pundak beliau. Lalu mereka saling bertatap muka, menyadari mereka adalah teman lama yang tidak bertemu selama 35 tahun. Mereka saling berpelukan. Orang-orang di sekitarnya kaget. Pak N yang disegani di sana ketika bertemu bapak sangat akrab sekali. Kemudian bapak dan teman-temannya dibawa masuk ke sebuah rumah. Saat perjalanan ke sana, banyak orang-orang yang mengalap berkah hingga rela tidur di bawah pohon di tepi jalan.
Ketika Pak En dan rombongan Bapak masuk ke dalam sebuah rumah yang kental dengan suasana Jawa, semua orang yang ada di dalam dengan sendirinya keluar, seperti sudah sadar kalau ada tamu spesial yang akan datang. Saat semua orang sudah duduk dan berbasa-basi memperbincangkan masa lalu, Pak En tiba-tiba bertanya kepada Bapak, "Dar, kerismu ini tadi sudah kamu beri makan?" Bapak kebingungan, bertanya dalam hati kenapa beliau bisa tahu kalau Bapak memiliki keris atau Mbah Karto. Ya, keris milik Bapak dinamai Mbah Karto. Oke, next. Kemudian Bapak menjawab, "Tentu sudah. Aku kesini tadi semuanya sudah beres." Lalu Pak En berkata, "Kamu kesini kenapa bawa gendruwo?" Sambil memegang jari Bapak yang memakai akik, Bapak pun kaget dan berkata, "Lah, gendruwo apa? Aku nggak tahu mas, nggak merasa punya." Lalu Bapak meraba-raba cincin akik tersebut dalam keadaan masih menempel di tangan Bapak. Kemudian beliau bercerita, "Sebelum kamu masuk ke area sini tadi, anak buahku sudah laporan kalau ada gendruwo asing yang masuk wilayah sini. Ternyata punyamu toh." Bapak masih kebingungan karena merasa hanya memiliki satu kodam saja, yaitu Mbah Karto. Bapak tidak menyadari kalau ternyata akiknya juga berisi. Kemudian Bapak bertanya, "Masa sih mas? Terus sekarang di mana gendruwo itu? Nanti kalau aku pulang gimana?" Lalu Pak En menjawab, "Sudah kuikat di pohon di luar depan rumah ini. Tenang Dar, nanti kalau kamu pulang akan kulepas. Dia akan pulang sendiri." Mendengar itu semua orang melongo, seakan tak percaya. Lalu perbincangan semakin malam semakin serius. Bapak sadar kalau Pak En adalah orang yang disegani, atau beliau adalah seorang juru kunci. Pengetahuan beliau tentang semua kejadian di hidup Bapak, meski tak pernah bertemu selama 35 tahun, membuat Bapak terkagum-kagum. Ketika tiba-tiba ada satu topik pembicaraan yang membuat semua orang sedih sekaligus heran. Pak En bercerita, "Sebelumnya aku minta maaf ya Dar, soal meninggalnya istrimu." Lalu Bapak menjawab, "Ya nggak apa-apa mas, memangnya ada apa mas?" Lalu Pak En melanjutkan ceritanya, "Kamu ngerti nggak Dar, apa yang menjadi penyebab istrimu meninggal?" Bapak menunduk dan seolah menenangkan hatinya. "Alah mas, ya memang umurnya hanya cukup segitu, garis hidupnya." Lalu Pak En berkata, "Sebelumnya mohon maaf ya Dar, dari apa yang aku ketahui istrimu itu kena santet. Santet yang harusnya dikirim untukmu meleset kena istrimu Dar. Kejadian itu karena santet itu tidak mampu menembus pertahananmu. Dan istrimu lemah tanpa perlindungan. Sekarang semua dalam hidupmu tinggal 50%. Rezekimu, kesehatanmu." Dikejar rasa penasaran, Bapak mengikuti jalan cerita Pak En. Lalu Bapak bertanya, "Lah, siapa Thomas yang kira-kira punya dendam sama saya? Setahu saya, kodam yang saya punya tidak mau menyakiti. Mereka hanya melindungi. Kalaupun diminta menyakiti, mereka tidak mau. Selama ini saya hanya membantu orang-orang yang kesusahan." Kemudian Pak En terdiam sejenak. "Dar, kamu hanya ingin tahu orangnya atau juga ingin membalasnya?" Bapak terdiam sejenak. Kemudian Bapak berkata, "Aku nggak pengen tahu siapa orangnya mas. Kalau itu perbuatan buruk biarlah dibalas Tuhan." Kemudian Pak En berkata, "Kalau dukunnya adalah orang dari kota P, kalau kamu ingin tahu sendiri orangnya, aku beritahu caranya."
Besok kalau sudah sampai rumah, akikmu yang berkodam gendruwo itu tanamlah di makam dekat rumahmu. Setelah pintu masuk makam, menolehlah ke kiri. Di sana ada makam dengan porselen warna merah yang sudah lama tidak dirawat keluarganya. Tanamlah di situ. Kalau kamu mau menunggu, tunggulah semalaman. Nanti akan muncul satu akik pasangannya. Kalau tidak mau menunggu, tinggal saja pulang. Kembalilah esok hari. Setelah itu bawalah pulang, kumpulkan dengan kerismu. Dan sambetan selebihnya akan kuhubungi kamu lewat telepon. Mendengar itu, pendirian bapak soal kematian ibu mulai goyah. Meskipun tidak ditelan mentah-mentah oleh bapak, namun bapak tidak menampik jika malam itu membuat bapak berpikir kembali atas meninggalnya ibu. Kemudian aku berusaha mengalihkan pembicaraan karena aku lihat bapak sangat sedih. Loh Pak, berarti sosok hitam yang berseliweran itu kodam akik ini? Tanyaku kepada bapak. Pastinya begitu nak, tapi dah 5 hari ini nggak ada kan? Aku berpikir lama dan mulai menghitung sejak kembalinya Kak Sari ke Pulau Bali, lalu... Iya, bener Pak, sejak kakak berangkat hari Minggu. Loh, kok bapak tahu? Tanyaku penasaran. Bapak sudah menyuruh gendruwo itu pergi sejak 5 hari lalu. Ya kan, gitu katanya aku bohong. Kataku merajuk. Kemudian dari belakang suamiku berkata, "Ingat malam Jumat Kliwon kemarin, aku ke belakang menyalakan lampu padepokan dan menunggu keris bapak. Duh, merinding." Bapak tersenyum kecil lalu berkata, "Ya, akan ku coba apa yang disarankan Pak N." "Kira-kira kapan Pak sampean akan melakukan itu?" Tanyaku. "Belum tahu, yang jelas bapak tidak terburu-buru." Kemudian aku pergi berlalu, meninggalkan bapak dengan mata sembab di dapur. Di kamar aku berpikir betapa tega orang-orang di luar sana menyakiti orang yang tidak bersalah dengan cara yang sangat hina, yaitu santet. Belum lama merenung, bapak mengetuk pintu kamarku. Saat aku keluar, bapak berbisik lirih. Aku mengingat sebuah kejadian saat menolong orang yang tengah digugat anaknya secara hukum hanya karena menginginkan warisan. Apa mungkin ini ada hubungannya? Bapak ingat betul saat orang itu meminta pertolongan berupa pagar goib. Tapi bapak tidak buru-buru memutuskan. Bapak hanya menduga saja. Besok masih akan bapak lakukan saran dari Pak N itu. Lalu bapak berlalu pergi. Seketika itu hidupku seperti kembali saat awal bersinggungan dengan Mbah Karto. Takut, percaya, dan bimbang. Dan besok adalah hari di mana akik itu harus diambil dari tanah kuburan. Nah Sobat Horor, penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!